Bang Pablo, mau nggak mau saya harus mengikuti channelnya Bang Pablo nih. Beberapa waktu yang lalu kita pernah wawancara, bahkan beberapa hari yang lalu saat Novi ulang tahun, Bang Pablo masih duduk di samping Novi sebagai lawyer. Tiba-tiba beberapa jam yang lalu Bang Pablo posting, upload video mengundurkan diri. Ya. Apa yang terjadi Bang? Ya, jadi kenapa saya mengundurkan diri itu, kenapa gua mengundurkan diri itu, karena sebenarnya tugas gua udah selesai di dalam urusannya Novi. Selesai itu dalam arti gua rasa Novi bersama dengan kuasa hukum dia yang lain, si Brian itu bisa menyelesaikan itu dengan caranya Brian itu sendiri gitu. Sementara gua rasa masih banyak orang di luaran sana, para donatur yang membutuhkan bantuan gua. Karena saat ini kita lihat, kita ketahui bahwa donatur saat ini banyak sekali pihak-pihak yang tidak ingin adanya penyelesaian perselisihan dengan cara yang ditentukan oleh Brian. Jadi ceritanya begini, kalau kita flashback ke mediasi yang ada di Gedung Juang pada saat kemarin itu ya. Nah, mediasi itu sebenarnya kan sudah deadlock. Mediasi itu sebenarnya sudah deadlock, bahkan gua bilang mediasi itu deadlock sejak awal sebelum mediasi tersebut terjadi. Kenapa? Karena pihak Agus dan kuasa hukumnya tidak hadir. Kan begitu. Mereka justru mengirim perwakilan yang tidak menguasai persoalan. Sehingga kesimpulan daripada acara pertemuan tersebut deadlock. Nah, setelah dilakukan pertemuan juga deadlock juga. Kenapa? Karena justru tidak membahas soal bagaimana mekanisme penyelesaian. Lebih membahas atau menghakimi secara personal. Mereka menghakimi personal daripada Novi di sana. Nah, bagi gua itu adalah satu pertemuan yang deadlock dan sia-sia. Sehingga pada saat itu muncullah inisiasi sebagai jalan alternatif, dibukalah polling. Polling tersebut adalah langkah atau upaya hukum tertinggi bagi gua di dalam urusan ini, di dalam penyelesaian ini. Kenapa? Pertama, uang adalah milik para donatur. Sebelum uang tersebut digunakan, maka hak untuk menentukan uang tersebut diperuntukkan sebagai apa? Ya ada pada donatur. Nah, sekarang kondisinya adalah uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Uang tersebut tidak dipakai sesuai dengan harapan para donatur. Kan itu. Maka donatur berhak untuk menentukan, oke, gua pengen uang tersebut untuk apa? Nah, kita tampilkan 3 opsi, kita munculkan 3 opsi. Opsi yang pertama adalah diserahkan kepada Agus. Yang kedua, dialihkan. Donasi dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang ketiga, dikembalikan kepada donatur. Nah, nantinya dari data yang diisi, dari nilai rupiah yang diisi akan disesuaikan. Kita akan melalui proses pengajuan di pengadilan. Nanti berdasarkan putusan hakim, otomatis berkekuatan hukum tetap pula, itulah yang kita laksanakan. Nah, artinya uang tersebut akan menjadi uang yang sudah memiliki hak hukum, sudah memiliki legalitas, sudah memiliki keabsahan untuk dipergunakan sebagai apa. Kan begitu. Nah, kalau sekarang uang tersebut punya siapa? Punya yayasan bukan? Bukan. Apakah uang tersebut milik Agus? Juga bukan. Uang tersebut tidak bertuan, uang tersebut adalah milik para donatur. Kan itu konsepnya. Maka untuk menentukan siapa yang berhak mengelola uang tersebut, menyalurkan uang tersebut, dibutuhkan alas hak, dibutuhkan sebuah upaya atau langkah hukum untuk melegalisasi siapa yang memiliki hak hukum mengelola uang tersebut. Itu. Nah, pada akhirnya gua sampaikan kepada Brian pada saat itu. Jadi untuk informasi kepada teman-teman, pada saat itu Brian pasca pertemuan di Gedung Juang pada saat itu, Brian mengirimkan surat kepada kuasa hukum daripada Agus Salim, di mana surat tersebut menyatakan untuk mengkonfirmasi bagaimana kalian jadinya mau yang mana. Intinya begitulah kurang lebih ya. Kira-kira begitu. Jadi
dari dua opsi yang kami berikan, kalian pilih yang mana? Sementara bagi gua punya pendapat yang berbeda. Dua opsi ini sudah tidak bisa lagi digunakan untuk saat ini. Karena dua opsi tersebut hanya timbul berlaku pada saat mediasi yang ada di Gedung Juang. Dan proposal tersebut, kan gua sebut proposal ya, proposal tersebut tidak memiliki batas waktu. Tidak ada batas waktunya. Jadi kalau proposal tidak batas waktu, dapat kita simpulkan hanya berlaku di acara atau pertemuan tersebut. Kalau tidak berbatas waktu, ada orang yang bilang begini, kalau nggak berbatas waktu, sampai kapanpun mau dijawab bisa. Loh, kalau begitu, jawab 10 tahun lagi, apakah masih terhitung? Apakah masih dianggap itu sah begitu? Atau dijawab 20 tahun lagi orang masih percaya dengan dua opsi itu. Nah makanya untuk menentukan itu harus ada jalan alternatif. Karena sudah deadlock, jalan alternatif inilah yang dipakai. Muncullah polling gitu. Nah sebagai informasi supaya teman-teman juga paham. Kenapa akhirnya memilih untuk yuk saya mundur dari Novi lalu saya perjuangkan hak para donatur, aspirasi para donatur. Karena saya punya beban moral. Saya punya beban moral di mana yang pertama pada saat inisiasi polling tersebut dibuat, muncul, saya berkoordinasi kepada ke sejumlah donatur gitu pada saat itu. Donatur sebagian sepakat untuk melakukan polling tersebut. Dan polling tersebut yang memfasilitasi adalah saya. Kalau di luaran ada yang ngomong, aduh Densu yang bikin, oh ini si A yang bikin, si B yang bikin. Enggak. Polling tersebut saya buka hari ini, polling tersebut saya yang fasilitasi. Mau dilihat, mau dicek boleh. Buka di situs tersebut, di paling bawah itu ada nama perusahaan saya tuh. PT Reben Multimedia Internasional. Itu punya saya. Nah, yang mendaftarkan juga ke Kominfo itu juga saya. Perusahaan saya yang mendaftarkan dan minta untuk Kominfo mengawasi situs tersebut gitu. Nah sekarang kondisinya adalah ketika polling tersebut sudah berjalan, para donatur sudah ikut menentukan sikap. Artinya persoalan ini bukan lagi persoalan Agus dan Novi. Ini sudah menjadi persoalan segitiga. Persoalan yang melibatkan antara Agus, Novi dan donatur. Nah kalau kita bicara mengacu kepada moralitas, kalau sudah ada tiga pihak begitu, bisa nggak Agus dan Novi menyelesaikan persoalan ini tanpa melibatkan donatur? Tentu nggak bisa. Tidak ada alur logiknya untuk mereka selesaikan tanpa melibatkan donatur. Kalau memang mau dari awal selesai, ngapain donatur muncul? Ngapain donatur bikin polling itu? Dan ngapain Novi mempromokan di sosial medianya bahwa ayo teman-teman isi, ngapain? Kan itu persoalannya. Maka saya kira saya mundur adalah hal yang tepat. Justru dengan gua mundur dari kuasa hukum Novi, gua sedang menyelamatkan para donatur dan gua sedang memberikan solusi yang terbaik untuk penyelesaian tiga pihak ini. Gini, saya kasih logikanya begini. Konflik ini sekarang kan bergulir. Terus tiba-tiba Agus sama si Novi damai nih. Donatur katakan diabaikan begitu. Damai, mereka buatlah kesepakatan berdasarkan dua opsi yang terjadi di Gedung Juang. Oke, salah satu dipilih. Terus dari pihak Agus menerima salah satu poin. Katakan dititipkan ke pihak ketiga, digunakan untuk pengobatan mata Agus. Nanti ada sisanya tinggal dipakai, bisa diserahkan sisanya kepada Agus. Katakan dipilih itu. Oke, lalu ditandatanganin surat perjanjian perdamaian, surat dading gitu ya, dibuat itu. Setelah tanda tangan sah, artinya berdamai nih Agus sama si Novi. Ternyata begitu keluar, donatur tidak terima. Lalu donatur menggugat, gimana jalan ceritanya? Apa nggak tambah kisruh? Apa kita nggak membuat akhirnya Novi tambah pusing lagi, tambah reward lagi, mengurusi persoalan yang baru kan? Jadi kalau persoalan ini diselesaikan dengan pertemuan, dengan perjanjian perdamaian, ditandatanganin, tanpa melibatkan para donatur, maka ini akan timbul persoalan baru. Ini akan menjadi kisru yang baru gitu loh. Maka gue lebih memutuskan untuk mundur. Dan percaya apa tidak teman-teman, si Novi itu setuju dengan apa yang gue lakukan. Sebelum gue mengajukan pengunduran diri kepada Novi,
Gue sempat berkoordinasi dulu kepada Novi. Gue sempat komunikasi dengan Novi. Nov, ini gue mau mundur nih, gue bilang. Kenapa gue mundur? Gue beritahu alasan gue. Bayangkan, Novi katakan kepada gue, Bang, gue sepakat. Gue sepakat dengan apa yang lu pikirkan. Apa yang abang pikirkan sama persis dengan apa yang saya pikirkan. Oke? Lalu Novi menitipkan, oke bang, nggak apa-apa, abang tetap abang ada di donatur, kawal donatur. Bahkan dia menitipkan pesan kepada saya, abang tolong jagain para donatur. Abang, saya titip donatur, tolong abang perjuangkan aspirasi para donatur. Itu pesan Novi kepada saya. Artinya Novi ini orang baik gitu loh. Novi ini punya pemikiran sampai sedemikian rupa sehingga dia meminta saya untuk donatur dikawal, donatur dijaga, donatur diperjuangkan aspirasinya. Tapi kita harus paham bahwa memang Novi saat ini kondisinya kejepit. Novi saat ini kondisinya dia tidak mampu untuk menentukan sikap terhadap dirinya sendiri. Kenapa tidak mampu? Bukan karena ketidakmampuan itu karena ada kekhawatiran di dalam diri dia soal hal-hal yang nggak penting gitu. Tapi ada suatu hal yang saya katakan apa ya? Sebagian besar keluarga besar Novi itu percaya terhadap Brian gitu. Sehingga Brian lah yang dipercaya oleh keluarganya Novi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi Novi tidak bisa bertentangan dengan apa yang merupakan pendapat Brian. Karena Novi kalau sampai bertentangan, ya Novi pasti akan berhadapan dengan keluarganya itu sendiri. Itu sebenarnya kalau yang gue lihat ya secara pandangan gue terhadap bagaimana sih statusnya Novi ini saat ini, bagaimana Novi harus ngapain sih gitu. Bang, tadi di awal banget Bang Pablo bilang bahwa Novi mau nggak mau harus ikutin caranya Brian ya. Apakah ini juga mundurnya Bang Pablo sebagai implementasi bahwa ya gue kecewa sama Brian, lo ngambil jalan damai tapi tidak melibatkan tim lawyer yang lain, ada Bang Pablo, ada Herwanto dan lain-lain. Apakah ini sebagai wujud kayak gue dihianatin ya, atau gue ditinggalkan ya, seperti itu Bang? Enggak lah, kan gue yang ninggalin, bukan mereka yang ninggalin gue. Jadi gue lebih tepatnya begini, gue udah selesai dengan diri gue sendiri gitu loh. Gue nggak pernah mau mengedepankan egosentris gue. Bahkan sejak awal gue bersedia untuk merendahkan hati gue serendah-rendahnya untuk asal kedua belah pihak ini bisa berdamai. Dan pada saat perdamaian tersebut terendus oleh gue dapat informasi itu gitu ya, gue lakukan. Gue minta maaf sama kuasa hukumnya Agus. Gue sampaikan, gue senang sekali, itu merupakan kabar gembira, akhirnya damai juga gitu kan. Cuman yang jadi persoalan, gue nggak tahu ternyata mekanisme dalam perdamaian tersebut balik lagi ke acuannya yang ada di mediasi di Gedung Juang gitu loh. Itu kan menurut gue adalah kemunduran yang sudah berlalu, yang sudah mentah gitu ya, yang sudah tidak lagi digunakan, yang sudah usang gitu dipakai lagi gitu. Nah itu kan jadi persoalan. Kalau begitu ngapain dibuat polling? Kan itu kan sebenarnya pertanyaan dalam hati kita gitu. Ngapain dibuat polling? Lalu donatur bagaimana? Bayangkan pada saat gua nyatakan ini damai lalu gua minta maaf dengan kuasa hukumnya Agus. Di hari itu masuk WA yang belum saya buka sampai hari ini ribuan. DM di Instagram saya ribuan. DM di TikTok saya ribuan. Yang bilang, Bang, bantu Novi jaga jangan sampai itu terjadi. Nah kalau saya ditanya berdasarkan hati nurani, saya harus lakukan apa? Apakah saya membiarkan Novi melakukan perdamaian dengan mekanisme yang sudah usang tadi? Atau justru saya memperjuangkan orang-orang donatur-donatur yang memang memiliki hak untuk menentukan uangnya dipergunakan untuk siapa? Kan itu. Kata kuncinya kan itu. Donatur adalah pemegang hak terhadap penggunaan uang tersebut digunakan sebagai apa. Kan gitu. Maka saya harus ambil sikap dengan cara saya berada pada donatur. Biar donatur menentukan apa aspirasinya, disitulah kita perjuangkan. Nah yang membuat saya tambah, membuat saya tambah tidak habis pikir
Dan menurut saya ada sesuatu hal yang sakit banget di dalam hati saya ketika di dalam komal TikTok gitu, komunikasi massal yang ada di TikTok, kuasa hukum dari Novi muncul, dia katakan perdamaian tersebut akan tetap berjalan, mediasi tersebut akan tetap berjalan. Lalu tiba-tiba kan banyak yang komen tuh bahwa tidak terima dengan adanya perdamaian kalau masih mekanismenya sama seperti yang lalu kan, yang sudah usang tadi, yang ada di mediasi, yang ada di Gedung Juang tadi itu. Bayangkan Brian, kuasa hukum Novi, menjawab bahwa donatur yang tidak puas, donatur yang tidak terima, silakan ambil saluran hukum untuk memperjuangkan aspirasinya. Ini kan jadi persoalan lagi gitu loh. Dulu waktu mediasi tersebut deadlock, ada permintaan yang muncul dari Brian agar donatur mengisi. Kan begitu kan? Agar donatur mengisi polling. Sampai Novi akhirnya menyebarkan itu juga di sosial medianya. Saya juga ikut menyebarkan, Densu juga ikut menyebarkan. Nah, yang jadi persoalan, orang sudah diajak ke dalam dan coba perhatikan ya, pada saat polling itu muncul, sikap kuasa hukumnya Agus langsung berubah kan? Langsung ada kekhawatiran di dalam pikiran mereka bahwa ini kalau polling terjadi, Agus bisa tidak mendapatkan apa-apa. Itu jelas tuh terjadi itu. Nah, begitu akhirnya dari pihak kuasa hukum Agus dan Agus akhirnya ingin untuk mengikuti opsi mediasi yang ada di Gedung Juang tadi, lalu tiba-tiba akhirnya diterima, yang punya peran di dalam proses itu tidak dianggap. Nah, itu tentunya bagaimana? Itulah yang membuat hati saya itu sakit gitu loh. Hati saya itu merasa bahwa donatur yang sudah sebegitunya ditarik-tarik ke dalam pusaran konflik ini. Ujung-ujungnya begitu selesai ya, udah selesai ya, cukup ya, terima kasih ya. Kan itu kan konteksnya kan. Makanya gua nggak terima dengan keadaan itu. Kalau gua sendiri it's okay lah. Gua bukan donatur, gua cuma statusnya sebagai kuasa hukum. Gua diberikan kuasa ya, oke, enggak ya, enggak apa-apa. Gua nggak cari makan dari situ. Nggak membuat gua lebih kaya dari menangani perkara tersebut. Gua nggak nanganin perkara tersebut juga nggak membuat gua jadi miskin. Sehingga gue gak ada kepentingan, gue sudah usai dengan urusan pribadi gue. Tetapi ada bentuk beban moral yang harus gue perjuangkan. Kalau gue gak perjuangkan, maka gue adalah manusia yang paling tidak bermoral di dunia ini. Bayangkan ya, coba perhatikan kuasa hukumnya Agus. Pas dia bersuara di wawancarai oleh media tuh. Dia katakan, saya sudah komunikasi kok dengan kuasa hukumnya Novi. Dia sebut namanya, Brian katanya. Bahkan katanya Brian menjamin uang tersebut dipakai sama Agus untuk pengobatan mata, nanti sisanya diserahkan kepada Agus. Ada kata-kata menjamin. Emang uang ini milik Brian? Kok dia bisa menjamin gitu loh? Itu sebenarnya kan pertanyaan saya kan gitu loh. Kok dia bisa menjamin itu? Uang ini kan milik para donatur. Uang ini dikeluarkan dari kantongnya donatur. Yang punya hak, yang punya kapasitas untuk menentukan penggunaan uang tersebut tentu 100% adalah donatur. Nah, itulah sebenarnya. Jadi kayak lagu donatur yang tak dianggap ya, Bang? Diabaikan kan? Iya. Kepentingannya kan? Jadi kalau gue lihat bukan donatur yang tak dianggap, ini tetapi air susu dibalas dengan air tuba gitu loh. Iya kan? Nah, Abang lihat sikap yang diambil Brian ini sebagai sebuah blunder gak sih terhadap seharusnya kemajuan kasus ini gitu. Jadi dia blunder lah, akhirnya mundur. Ya pasti tindakan tersebut membuat akhirnya blunder, membuat sengkarut persoalan ini menjadi tidak ada usainya begitu. Padahal menyelesaikan urusan ini saya bahkan sudah janji di Cumi-Cumi, saya bilang dalam waktu 15 hari saya bisa selesaikan itu. Kenapa? Karena semua prosesnya sudah berjalan. Kita sudah ke Kemensos, kita sudah mengumpulkan, melakukan rekapitulasi terhadap seluruh data donatur yang masuk. Kita sudah persiapan untuk melakukan gugatan. Dah kok kita sudah matang sedemikian rupa lalu ditinggalkan begitu saja gitu, diabaikan gitu loh. Artinya inilah kemunduran. Kita kalau mau jalan ke depan kan kita sepakat nih ya. Perdamaian tersebut
kita inginkan, semua orang inginkan, tapi ada mekanisme perdamaian. Yang kita persoalkan adalah mekanisme terhadap perdamaian, bukan perdamaiannya. Kita menginginkan perdamaian, bahkan sejak awal kita fokus terhadap pengobatan mata Agus. Gua dan Novi punya pemahaman yang sama. Sampai akhir pun gua diwawancarain, gua ditanya, inginnya apa, fokusnya apa? Ya pengobatan mata Agus, itu jawaban kita. Nah pada saat kita sudah tujukan itu, tapi mekanismenya ternyata menyakiti pihak lain lagi kan. Ini menjadi persoalan baru. Maksudnya kalau kita mau menyelesaikan sengkarut persoalan ini, setidaknya janganlah sakitin orang yang sudah berperan, yang sudah berperan di dalam proses ini. Kalian mau selesai ya selesaikan saja, tapi jangan buat kisru lagi gitu loh. Jangan menyakiti pihak-pihak tertentu. Apalagi orang-orang yang sudah memberikan dukungan, memberikan suaranya, memberikan aspirasinya. Itu ya sama dengan ya tadi yang gue bilang, air susu dibalas dengan air tuba. Gitu. Hari ini kan Bang Pablo akhirnya mundur sudah dari Novi, kemudian membela donatur lah gitu. Apa yang akan Bang Pablo lakukan untuk membela kepentingan donatur? Ngeri-ngerinya kan nanti benar-benar terjadi perdamaian malah. Ya. Gimana Bang? Oke, jadi kami sudah mengirimkan surat secara resmi kepada seluruh pihak yang terkait, termasuk dengan yayasan, termasuk dengan Densu juga kita kasihkan tembusannya, termasuk juga kepada pihak Agus gitu ya. Kami meminta agar jangan atau menunda perdamaian tersebut. Kami meminta agar perdamaian tersebut, mediasi tersebut untuk ditunda. Sehingga ada proses yang harus ditunggu oleh mereka untuk mencapai satu bentuk konklusi. Prosesnya apa? Prosesnya dalam waktu dekat ini kami tentunya akan melakukan gugatan. Ini sekarang persiapannya sudah 75% untuk kita melakukan gugatan di pengadilan. Bahkan hari ini teman-teman tim kita sudah melakukan laporan polisi karena adanya dugaan tindak pidana mengumpulkan uang atau menggalang dana donasi tanpa izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Ini yang kita sedang lakukan saat ini. Jadi kita juga tidak diam. Kita akan lakukan proses tersebut gitu. Siapa yang dilaporkan gugatan ini? Ya tentu penerima daripada uang tersebut. Sejak awal uang tersebut ditransferkan ke siapa? Dikumpulkan di rekening siapa? Apa namanya kalau saya bilang? Dihimpun di rekening mana gitu. Itu yang akan kita lakukan. Mau nggak mau kita harus sebut nama Agus ya Bang? Karena nomor rekeningnya dipublish Agus ya Bang? Betul, yang pasti yang dilaporkan tentunya Agus Salim. Karena Agus Salim pada saat itu menerima uang tersebut bahkan digunakan. Uang tersebut bahkan digunakan untuk keperluan pribadi di luar daripada pengobatan mata. Dan itu adalah perbuatan pidana. Dalam waktu dekat ini kita akan melaporkan tindakan tersebut. Begitu. Bagaimana sikap donatur saat ini Bang? Marah. Jadi donatur-donatur sekarang kalau ditanya bagaimana sikapnya ya marah gitu. Setiap hari gue menerima tuh komen, DM, WhatsApp, Telegram, semua ngomong, Bang jangan biarkan itu terjadi, jangan biarkan terjadi. Semua marah. Semua muak dengan kejadian ini semua. Maka semuanya ingin gua itu ada di pihak mereka. Mereka ingin gua jalan bersama dengan mereka. Mereka ingin gua ada di tengah-tengahnya mereka. Para donatur ini gitu. Nah pertanyaannya, ketika gua diminta seperti itu oleh mereka nih para donatur, bagaimana beban moral yang gua harus lakukan begitu ya? Apa gua diemin? Kan nggak mungkin. Sementara mereka bisa masuk ke pusaran ini juga ada peran gua, karena gua yang memfasilitasi polling tersebut. Kalau mungkin gua tidak memfasilitasi polling tersebut, bisa jadi gua hanya ada di pihak mereka dan gua mencoba untuk menenangkan seluruh pihak. Tapi ini persoalan yang berbeda. Ini persoalannya adalah yang memfasilitasi polling tersebut adalah gua, adalah perusahaan gua. Sehingga gua merasa ada satu bentuk beban moral di dalam hati gua. Kalau gua nggak bertindak, gua itu adalah bajingan. Gitu. Bang Pablo udah dengar belum di medsos ada berita seorang donatur yang dilaporkan sedang hamil, bahkan kabarnya sampai ke guguran. Abang dengerin? Kita belum tahu masalah informasi itu, masalah salsabila itu ya, kalau nggak salah seseorang namanya salsabila. Ada informasi memang katanya dia dilaporkan oleh kuasa hukumnya Agus, lalu katanya dia dipanggil dan sampai akhirnya keguguran.
kita belum tahu kebenarannya. Karena saya kan belum menerima ada info mana surat panggilannya kalau memang betul dipanggil, mana laporan polisinya, saya belum tahu juga. Tapi agaknya saya ngelihat ya, kayaknya itu bukan sesuatu hal yang terjadi sebenarnya gitu. Kalau menurut saya ya. Kadang kan netizen ini banyak aja modelnya kan. Ada aja kan yang membuat-buat, ada yang ini kan. Saya nggak mengatakan bahwa Salsabila ini mengarang cerita, saya nggak katakan itu. Tapi kalau memang benar, ya pastinya ada bukti. Kalau memang ada bukti, sampaikan ke saya tidak akan mundur satu langkah pun. Kita fight. Kalau memang benar, dia dilaporkan oleh kuasa hukum itu, saya pasang badan, ayo kita jalan. Saya yang ngawal, saya yang saya yang dampingin. Saya mau lihat gitu loh, ada nggak yang benar-benar melaporkan seseorang ibu hamil yang katanya donatur dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada, ya kita harus bicara fair. Jangan juga mengarang suatu cerita untuk memojokkan salah satu pihak, itu juga tidak boleh. Begitu. Jadi saya nggak berani untuk menentukan sikap karena bukan apa-apa, karena kita nggak punya bahan, kita belum punya bukti bahwa memang benar dia dilaporkan, bahkan katanya sampai keguguran dan sebagainya. Begitu ditanya mana buktinya apa segala macam, tidak ada yang memberikan ke saya. Lagian saya ini kan kenal kuasa hukumnya Agus ini kan lama ya. Suatu langkah hukum yang dia lakukan, bentuknya itu kalau laporan polisi, bagi dia itu adalah sesuatu hal yang sangat membanggakan. Jadi kalau memang dia sudah lakukan, dia pasti berkoar-koar duluan. Dia pasti akan publish, dia akan undang medsos gitu loh. Nah ini nggak dilakukan, jadi kayaknya sih feeling saya itu adalah cerita fiktif mungkin. Bang, sebagai orang yang pernah ada damping Novi dan sekarang meninggalkan Novi, apa concern abang berikutnya? Apakah mungkin nanti justru akan menuntut Novi untuk menjelaskan semua ini, menyelesaikan semua ini? Karena sekarang abang ada di pihak si pemilik uang sebenarnya nih, si donatur nih. Ya. Apa yang akan abang sampaikan ke Novi? Justru kalau konteksnya saya sedang tidak meninggalkan Novi. Jadi orang banyak yang salah sangka bahwa dengan Pablo mundur dari kuasa hukum Novi sama dengan Pablo juga meninggalkan Novi lalu berpihak kepada donatur. Enggak. Justru dengan saya ada di pihak donatur, saya sedang menjaga Novi bersama-sama dengan para donatur. Nah itu tuh. Justru langkah saya strategis kalau menurut saya tuh. Kalau saya ada di pihak donatur, saya akan lebih mudah untuk menjaga Novi daripada saya ada di dalam tim kuasa hukum Novi yang mana pendapat saya akhirnya berbenturan dengan pendapatnya kuasa hukum dia yang lain. Justru itu akan membuat Novi semakin terpojok, bingung dia harus kemana. Satu sisi dari segi hati dia setuju dan sependapat dengan saya, di sisi lain ada kuasa hukum lain yang mungkin sejak awal sudah menangani perkara tersebut. Saya jangan kasih Novi beban pikiran, ini orang baik. Novi ini harus memikirkan begitu banyak orang di luaran sana yang membutuhkan uluran tangan daripada Novi itu sendiri. Jadi saya berpikir saya harus menjaga Novi dari luar dengan cara saya mengajak para donatur. Kita suarakan. Saya mengajak para donatur bersama-sama dengan saya, ayo kita jagain Novi. Ayo kita kawal kasus ini sampai akhir bersama dengan para donatur. Donatur jangan ada yang justru tinggalkan Novi. Karena ini uang kalian. Kalian yang mempunyai hak untuk menentukan uang tersebut digunakan untuk siapa. Jangan sampai Novi terjebak di dalam satu skenario perdamaian yang mana opsinya adalah opsi yang sudah usang. Opsi yang sudah tidak layak lagi dipakai untuk saat ini. Gitu. Terakhir Bang, dan untuk laporan untuk si pemilik rekening ini memang serius dijalankan Bang ya? Ya, jadi udah diproses, kita laporkan si pemilik rekening, akan kita laporkan juga pihak-pihak yang terkait begitu ya dalam penyelenggaraan penggalangan dana tersebut gitu. Yang pasti kita akan usut tuntas. Artinya saya cuman mengkhawatirkan gitu ya. Ini persoalan adalah persoalan tentang legalitas dan keabsahan pengumpulan uang tersebut. Oke, terjadilah katakan perdamaian antara Agus dan Novi, dibuatlah perjanjian. Deal nih, mereka dua sudah tidak bisa saling menuntut. Persoalannya masih ada pihak donatur yang di luar yang tidak terima dengan keadaan itu, lalu mengambil upaya hukum. Bagaimana dengan dua orang ini? Ini akan jadi persoalan baru. Jadi selesaikan persoalan ini dengan cara
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.